Oke, selamat datang kembali di channel Yudi21. Kali ini saya akan membuat konten tutorial lagi mengenai dunia arsitektur. Tentunya masih di interior rendering. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Oke. Sini yang saya akan render adalah bagian kitchen dan ruang makan, ya kan? Bagian kitchen dan ruang makan. Di sini kita set dulu view-nya. Kita set view-nya. Seperti biasa, di sini saya akan jelaskan bagaimana material settingnya, environment, kemudian lightingnya juga. Oke. Saya hide dulu. Saya unhide dulu ininya. Plafonnya. Edit, unhide. Oke. Kita mulai dari material setting seperti biasa. Oke. Untuk material setting yang pertama pada bagian dinding. Pada bagian dinding, bagian yang ada glossy-nya. Ini menggunakan HPL warna solid. HPL teksturnya solid. Kemudian warnanya coklat keabu-abuan dengan permukaan glossy. Oke. Kita buka material settingnya. Yang saya atur di sini adalah bagian reflection yang pertama, yaitu bagian roughness-nya saya nolkan dan yang lain nggak saya atur. Kemudian selanjutnya di sini ada dinding kayu dengan tekstur vertikal. Sama seperti settingan video saya sebelumnya karena materialnya sama juga. Bagian reflection 51,3. Kemudian yang lain ada high map di sini. Kemudian yang diatur adalah bump map. Bisa kalian gunakan displacement map juga. Kemudian untuk teksturnya di sini menggunakan albedonya dari material ini. Oke. Selanjutnya ada pintu di sini, pintu kayu. Saya akan pick pintu kayunya. Di sini menggunakan material kayu dengan settingan hampir sama dengan dinding kayu vertikal ini, yaitu 51,4. Kemudian high mapnya bump map atau bisa kalian gunakan displacement map juga dengan tekstur albedonya, menggunakan albedonya dengan amount 1,35. Oke. Selanjutnya di sini ada material marmer. Nah, ini yang beda dari video saya sebelumnya. Ada material yang berbeda yaitu material marmer. Kalian bisa cari material-material yang saya gunakan ini di Pinterest ya. Saya download di Pinterest. Kalian cari aja tekstur marmer. Akan ada banyak sekali kalian download. Kalian bisa aplikasikan di sini. Oke, untuk bagian marmer di sini untuk reflectionnya saya nolkan, kemudian metaliknya nggak saya atur, itu saja. Kemudian ada metal zinc berwarna abu-abu hitaman. Seperti biasa metaliknya kita 100-kan, kemudian roughness-nya kita nolkan. Kemudian bagian kitchen di sini ada marmer dengan nuansa doff dengan permukaan doff berwarna hitam. Sini roughness-nya 48,2 saja. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Oke. Kemudian ada material HPL berwarna putih
di bagian kitchen kabinetnya. Kalian gunakan untuk reflectionnya 43,1. Kemudian untuk metaliknya kalian nolkan saja. Oke, itu untuk kitchen ya. Kemudian ada strip light. Material ini sama dengan downlight yang lain. Kemudian strip light yang melingkar juga sama. Dan bagian-bagian lampu yang lain juga sama. Terkecuali ini untuk table lampnya. Hanya ini yang beda. Kemudian yang ini settingannya kita pick. Di sini untuk tipenya gunakan self illuminate. Kemudian untuk warnanya kalian bisa pakai warna ini dark orange. Kalian bisa gunakan dark orange atau ini orange. Saya pakai orange di sini. Kemudian yang lain nggak saya atur. Oke. Oke, kemudian selanjutnya di sini. Sorry. Oke. Di sini material lantainya masih sama seperti yang ini. Oh sorry, material lantainya agak beda ya. Ini saya menggunakan material marmer atau granit juga sama. Settingannya sama. Jadi untuk reflectionnya di sini saya menggunakan full gloss yaitu 00%. Kemudian metaliknya nggak diatur. Kemudian ada material parket kayu dengan reflection roughness-nya 53,3%. Kemudian high map-nya tipe displacement map dengan settingan amount 1,02. Oke. Selanjutnya di bagian ini ada furniture meja makan. Ada furniture meja makan. Di sini seperti biasa seperti living room sebelumnya. Untuk center point color pointnya di sini saya menggunakan biru masih karena sebagian banyak dari di sini warnanya adalah lebih ke warna hangat. Jadi saya tambahkan warna sejuk di bagian kursinya agar menetral warna ini agar tidak terlalu hangat seperti itu. Oke. Kita mulai dari warna material kaca pada ini. Kaca pada meja. Di sini bisa kita lihat. Oke. Di bagian ininya, bagian potongan kacanya di sini nampak warna hijau. Gimana sih caranya membuat potongan kaca berwarna hijau sedangkan permukaannya masih seperti settingan kaca biasanya. Jadi saya menggunakan di sini untuk permukaannya sama seperti settingan kaca biasa. Kalian bisa atur warnanya. Saya di sini menggunakan warna abu-abu. Kalian bisa gunakan warna putih juga sama. Efeknya sedikit. Kemudian untuk bagian tengah di sini. Bagian tengah ada kaca bertekstur. Sorry, settingan sebelumnya belum ya. Ini berwarna putih. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Dia akan default. Biarkan default aja. Kemudian di sini ada kaca bertekstur berwarna putih. Untuk ininya transparannya kalian atur di sini. Transparan opacity-nya 84. Kemudian untuk settingan materialnya di sini reflection-nya saya menggunakan 30% saja karena nuansanya agak doff. 30,0. Kemudian transparansinya untuk tipe transparansinya di sini menggunakan transmit. Jadi di bawah.
Ini settingan default. Oke. Kemudian yang bertanya, pada potongan kaca kok bisa berwarna hijau seperti itu? Caranya seperti ini. Kita lihat apa saja yang saya atur di sini. Di sini untuk color kalian bisa gunakan warna hijau tua seperti ini, atau kalian bisa pakai dark slate gray ini. Kalau kalian ingin warna yang berbeda, kalian bisa atur di sini. Saya menggunakan ini, dark slate gray, dan berwarna botol seperti itu. Kemudian untuk reflectionnya, untuk roughness 0,0% saja. Kemudian bagian transparansi tipenya sama. Kemudian untuk tint colornya kalian bisa gunakan warna ini. Di sini saya menggunakan warna medium sea green. Menggunakan medium sea green. Kemudian untuk opacity-nya kalian gunakan 23,9. Kemudian untuk refraction index-nya 2,31. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada kursi. Yang bagian hitam ini, yang frame-nya ini. Settingannya untuk reflection kalian bisa tambahkan. Di sini saya menggunakan 68,5. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Nah, untuk fabricnya, untuk kainnya, di sini nggak ada settingan apapun. Kemudian bagian ininya, bagian kursinya, tempat duduknya, ini menggunakan plastik dengan settingan 67,5 untuk reflection roughness-nya. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Nah, kemudian di bawah ada ini, ada metal material metal yang ada teksturnya seperti ini. Ini settingannya untuk reflection saya menggunakan 30,0 karena cenderung di sini agak doff. Kemudian metaliknya 100%. Nah, untuk untuk piring yang berwarna emas, warna gold, seperti biasa settingan sebelumnya. Untuk reflection roughness-nya 0, kemudian metallic 100%. Kemudian albedo-nya untuk color di sini saya menggunakan warna wheat yang ini. Oke. Kemudian untuk keramik berwarna putih. Untuk pas bunganya di sini. Untuk metaliknya, untuk roughness-nya 0, untuk metaliknya nggak diatur, yang lain nggak diatur. Itu saja ya. Kemudian yang lain sama. Nah, di sini lukisan sama seperti living room. Kalian bisa tonton video saya sebelum ini. Itu ada settingan untuk lukisan ini sama. Untuk yang lain juga, untuk table lamp-nya saya jelaskan sekali lagi. Untuk table lamp-nya, di sini bagian kepala lampunya saya menggunakan material foliage dengan warna bisa kalian menggunakan warna putih saja. Kenapa foliage? Kenapa menggunakan material daun? Jadi agar ininya, saya jelaskan sedikit, agar cahaya lampu ini bisa terpancar, bisa kelihatan ya, bisa ditembus. Cahaya lampu ini bisa menembus material kepala lampunya. Jadi kalau kalian rubah menggunakan generate, jadi nggak bisa tertembus. Jadi seperti ini dia. Dan saya gunakan foliage. Nah, ini akan cenderung tertembus dia. Kemudian untuk cahaya pengisinya di tengah, di sini saya menggunakan Inkscape object dengan tipe sphere light.
Uh, untuk luminous intensity-nya 6,214 CD. Kemudian light source radiusnya, untuk radiusnya, diameter radiusnya ini tidak saya atur. Saya gunakan 0,0. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pencahayaan. Pencahayaan di sini untuk di bagian plafon. Di sini saya menggunakan beberapa pencahayaan, yaitu menggunakan strip light, kemudian downlight. Untuk cahaya pembiasnya, downlight settingannya sama seperti yang di dapur tadi, seperti yang strip light lainnya. Kemudian untuk cahaya pembias di sini, ada cahaya yang membias ke sini. Di sini saya menggunakan seperti biasa, menggunakan tambahan Inkscape object, yaitu spotlight dengan luminous intensity 11,770 CD, kemudian beam angle-nya 90,0 derajat. Oke, itu kalian bisa setting sesuai dengan custom kalian. Entah itu ingin menyebarnya lebih kerucut dan ke bawah, kalian bisa kurangi beam angle-nya. Kemudian kalau ingin lebih lebar bias cahayanya, kalian bisa beam angle-nya kalian bisa tambah. Saya di sini menggunakan 90,0. Oke, seperti itu. Kemudian tentu kalau tanpa cahaya hidden light, cahaya tembakan dari belakang kamera atau cahaya tersembunyi, tidak akan seterang ini, tidak akan se-fill ini. Jadi saya akan perlihatkan lampu-lampunya. Nah, saya menggunakan 2 hidden light di sini. Saya menggunakan 2 hidden light, ada di sini dan di sini, berwarna putih dengan settingan dengan tipe, yaitu sphere, bagian Inkscape object, sphere light, dengan luminous intensity 45,595 CD, kemudian light source radiusnya 0,31 meter, jadi 31 cm radiusnya. Ini juga sebagai cahaya tambahan saja agar terlihat lebih terang, dan juga material-material yang saya gunakan di sini bisa lebih jelas, tetapi tanpa mengurangi peran dari lampu-lampu yang kita buat ini. Kalau ini terlalu terang hidden light-nya, jadi pembiasan cahaya ini akan kurang terlihat, jadi kesannya kurang, rugi kita buat ini kalau cahaya lampu hidden light-nya terlalu terang seperti itu. Nah, itu untuk lighting. Kemudian yang terakhir, sini saya akan jelaskan bagian environment settingnya atau visual setting kalau di Inkscape. Nah, itu bagian main. Bagian main seperti biasa yang saya atur di sini, exposure-nya sebesar 53%. Kemudian FOV-nya ini sesuaikan dengan desain kalian. Untuk desain kali ini saya menggunakan 60 derajat untuk FOV-nya. Kemudian yang lain nggak saya atur. Untuk bagian image, untuk highlight di sini saya menggunakan 74%, kemudian shadow 11%, kemudian saturation 100%, kemudian color temperature 8,190K. Untuk yang lain, untuk bagian efek, di sini ada lens flare. Lens flare-nya 0, kemudian motion blur-nya 69, kemudian untuk bloom-nya 7%.
Untuk vintage-nya saya matikan saja, kemudian yang lain nggak saya atur. Kemudian bagian atmosphere di sini untuk sun brightness-nya, bagian illumination di sini saya menggunakan 133%. Kemudian night sky brightness-nya saya nggak atur. Yang saya atur hanya di sini artificial light brightness. Untuk artificial light brightness-nya saya menggunakan 115%. Kemudian bagian scale di sini horizonnya saya menggunakan scale box dengan rotation 165. Kemudian scale box-nya saya menggunakan file HDRI. Kemudian saya menggunakan file HDRI ya. Selanjutnya untuk brightness point as sun direction di sini saya centang. Kalau defaultnya nggak dicentang. Kemudian untuk brightness-nya saya menggunakan 80,741,55 lux untuk bagian brightness-nya, sehingga menghasilkan mood segini. Bisa kalian lihat. Nah, untuk kita coba render. Kita coba render. Tes ya. Ini sudah saya render sebelumnya, tapi kita render lagi. Untuk hasilnya ini. Hasil rendernya ini. Oke, ini bagian kitchennya. Hasil render kitchennya. Oh ya, sebelumnya ininya belum ya. Sorry. Ada yang ketinggalan. Sebentar. Bagian scale sudah, output ya. Di sini saya menggunakan custom seperti biasa. Seperti selera saya, lebih ke resolusinya lebih memanjang ke vertikal dengan resolution settingan 2800 kali 3200 untuk aspek rasionya menjadi 0,88. Nah, file formatnya kalian bisa atur di sini, saya menggunakan JPEG. Oke, kemudian yang lain nggak saya atur. Oke. Ini hasil rendernya. Sorry. Ini hasil rendernya. Bagian kitchen seperti ini. Oke, ini. Jadi dengan resolusi segitu ini sudah cukup untuk file kirim via internet, via WhatsApp, itu sudah cukup. Untuk print out juga cukup, tapi untuk banner ini masih kurang. Untuk banner dengan ukuran 1 meter ke atas ini kurang. Terkecuali bannernya nanti ukurannya segini misalkan, untuk gambarnya cuma segini, 30 cm, 40 cm itu masih make sense. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Oke. Ini bagian favorit saya. Nah, ini. Peran dari hidden light ini juga memantulkan. Jadi bias-bias ini yang mengakibatkan agak seperti lebih real. Jadi bayangan ini terpantul ke sini akibat dari hidden light di sini, ditembak dari bagian sini. Seperti itu. Oke, ini untuk hasil yang lain. Oke, mungkin sekian video saya kali ini. Mohon jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow Instagram saya bagian sini. Subscribe channel saya bagian ini. Jadi 21, kemudian Instagram saya yd.vsl. Semoga bermanfaat video kali ini. Bisa kalian gunakan untuk rendering di rumah. Oke. See you. Terima kasih.